Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas artikel ilmiah Bahasa Indonesia, tugas kelompok yang ketiga. Kami dari grup 5 yang beranggotakan Michael Fala Kaya, Nurlandi Suhendar, dari Fikri Amko Herianto, Samuel Florendo, Syarana Mual, dan saya sendiri Dwi Widana Setiando. Judul artikel ilmiah kami yaitu analisis tingkat kebisingan suara dan potensi risiko pendengaran di lingkungan belajar Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah abstrak kami yang berisi tentang kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki. Cara untuk menentukan kebisingan suara berdasarkan aspek seperti kenyaringan, waktu, dan dasar bising. Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap tenaga kerja, seperti gangguan fisiologi, gangguan psikologi, gangguan komunikasi, dan ketulian. Ada golongan lain yang menggolongkan gangguan berupa auditory, misalnya gangguan terhadap pendengaran dan gangguan auditory, seperti komunikasi terganggu, ancaman bahaya keselamatan, menurun performa kerja, kelelahan, dan stres. Untuk itu, praktikan melakukan praktikum mengukur kebisingan suara menggunakan alat ukur sound level meter atau SLM yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar suara bising mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Sound level meter merupakan alat untuk mengukur intensitas kebisingan di suatu lokasi. Pengukuran dilakukan di 3 lokasi berdasarkan dengan dilakukan pengamatan selama 12 menit dengan 6 kali pembacaan. Hasil tingkat kebisingan terbesar terletak di samping gedung Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi sebesar 85 desibel, sedangkan tingkat kebisingan terkecil terletak di depan gedung Sekolah Vokasi sebesar 56,9 desibel. Kata kunci dari abstrak kami sendiri yaitu bunyi, kebisingan, dan sound level meter atau SLM. Sebagai pendahuluan, bunyi juga dapat diinterpretasi sebagai musik, kriteria, lelucon, peringatan, atau sinyal-sinyal lainnya. Bunyi seringkali dapat memberi kenikmatan, tetapi dapat pula menjadi mengganggu. Kemudian, toleransi orang terhadap tingkat bunyi sangat bervariasi. Bunyi yang melampaui tingkat toleran disebut bising, tetapi hal ini tergantung pada karakteristik orang dan karakteristik suara. Maka, bising dapat diartikan sebagai setiap suara yang mengganggu atau yang tidak diinginkan. Adapun pengertian kebisingan menurut beberapa ahli antara lain, pertama, menurut Dennis, bising adalah suara yang timbul dari getaran-getaran yang tidak teratur. Kemudian menurut Spooner, bising adalah suara yang tidak mempunyai karakteristik musik. Dari hasil penelitian diperoleh bukti bahwa intensitas bunyi yang dikategorikan bising dan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau pendengaran adalah di atas 60 desibel. Oleh sebab itu, para karyawan yang bekerja di pabrik dengan intensitas bunyi mesin di atas 60 desibel maka harus dilengkapi dengan alat pelindung atau penyumbat telinga guna mencegah gangguan-gangguan pendengaran. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Noto Atmojo tahun 2011. Taraf kebisingan juga telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Keputusan nomor 51 Menteri 1999. Dalam peraturan ini, kebisingan diartikan sebagai semua suara yang tidak dikehendaki, yang bersumber dari alat produksi atau alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Jadi, pada prinsipnya, bising atau kebisingan adalah suara yang mengganggu atau suara yang tidak dikehendaki oleh pendengarnya. Bising atau tidaknya suara tidak hanya ditentukan oleh keras lemahnya suara itu, tetapi juga selera atau persepsi seseorang terhadap bunyi tersebut. Selanjutnya, kebisingan di industri adalah semua bunyi yang tidak dikehendaki dan mengganggu bagi pekerja di area industri. Kebisingan industri dapat disebabkan oleh mesin yang beroperasi dan kendaraan yang berlalu lalang di area tersebut. Pada kondisi normal, bunyi bising bersifat mengganggu dan perlu dicari solusinya. Untuk itu, praktikan melakukan praktikum pengukuran kebisingan suara dengan alat utama yang digunakan
dalam pengukuran kebisingan adalah sound level meter. Alat ini mengukur kebisingan di antara 30 sampai 130 desibel ampere dan dari frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Suara sistem kalibrasi terdapat dalam alat itu sendiri kecuali untuk kalibrasi mikrofon diperlukan pengecekan dengan kalibrasi tersendiri. Sebagai alat kalibrasi yang dapat dipakai pengeras suara yang kekuatan suaranya diatur oleh amplifier atau suatu piston pon dibuat untuk maksud kalibrasi tersebut yang tergantung dan atas perbedaan tekanan barometer. Ya, perkenalkan saya Michelle. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi pengukuran kebisingan suara ini dilakukan pada Selasa 20 Februari 2024 pukul 7.30 sampai 11.00 di 3 lokasi yang berbeda di sekitar sekolah vokasi. Yang pertama itu kita melakukan pengukuran di depan sekolah vokasi, yang kedua itu di samping Departemen Teknik Sipil, yang ketiga itu di pojok Departemen Teknik Mesin. Jadi sebelum dilakukan pengukuran, kita harus memastikan dulu bahwa baterai sound level meter dalam keadaan baik atau terisi, dengan cara melihat indikator baterai pada layar SLM. Selanjutnya, pilih selektor pada posisi sesuai kebutuhan. Untuk pengujian ini, selektor yang dipilih adalah slow. Pengambilan data dilakukan selama 12 menit dengan 3 kali pembacaan atau setiap 2 menit sekali pada masing-masing lokasi. Setelah data didapatkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai rata-rata kebisingan atau lag. Perkenalkan, saya Samuel Florendus Syaranamual. Di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini dapat kita lihat ada tabel dari hasil pengukuran kebisingan suara yang mana kita lakukan penelitian ini pada 3 lokasi yang berbeda dengan durasi waktu 12 menit dengan 6 kali pembacaan ya. Pada menit kedua, 4, 6, 8, 10, dan 12. Dapat dilihat hasil pada kebisingan di lokasi-lokasi tersebut dan memiliki nilai rata-rata. Di sini terdapat grafik yang mana kita lihat masing-masing pengukuran baik di setiap lokasi berbeda-beda ya. Memiliki nilai yang tidak tetap. Hal ini dikarenakan pengukuran dilakukan di luar ruangan dengan kondisi tempat yang dekat dengan jalur kendaraan sehingga suara yang ditangkap bisa besar ataupun kecil sesuai dengan tingkat keramaian jalan. Nah, pada grafik pertama kita bisa lihat bahwa lokasi ini, depan gedung sekolah vokasi ini memiliki tingkat kebisingan yang rendah di antara 3 lokasi ini. Hal ini terjadi karena pada saat penelitian lokasi tersebut dalam kondisi sepi dan tidak banyak kendaraan yang melintasi di sekitar lokasi sehingga mendapat nilai yang cukup kecil. Sedangkan pada grafik kedua pada lokasi samping gedung DTS sekolah vokasi tersebut memiliki nilai kebisingan yang paling tinggi di antara 3 lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan mahasiswa DTS sekolah vokasi tersebut sedang melakukan praktikum di lapangan sehingga mendapat hasil yang cukup tinggi. Nah, pada grafik ketiga, lokasi di pojok DTM sekolah vokasi memiliki data yang mengalami kenaikan maupun penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena pada lokasi tersebut memiliki tingkat keramaian kendaraan yang tidak beraturan sesuai dengan kondisi jalan raya tersebut, sehingga mendapat pembacaan yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan pada yang kami dapatkan yaitu pertama, kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian. Yang kedua, sound level meter merupakan alat untuk mengukur intensitas kebisingan di suatu tempat. Dan ketiga, semakin besar suara yang dihasilkan dari sumber di suatu tempat, maka semakin besar juga tingkat kebisingan pada
tempat tersebut. Tingkat kebisingan terbesar berada di samping gedung Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi dan tingkat kebisingan terkecil berada di depan gedung Sekolah Vokasi. Dan yang terakhir, kesimpulan yang kami dapat yaitu tingkat kebisingan di 3 kelas tersebut berada dalam kategori dapat mengganggu pendengaran manusia meskipun masih dalam intensitas rendah. Daftar pustaka Bukhari 2007 yang berjudul Kebisingan Industri dan Hearing Conversation Program. Yang kedua Notoat Mojo tahun 2011, buku tentang ilmu kesehatan masyarakat yang dicetak di Jakarta. Yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Keputusan nomor 51 Menteri tahun 99 tentang nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja. Yang keempat, Novia 2012 kebisingan dicetak di Universitas Sumatera Utara. Dan yang terakhir, buku pengaruh kebisingan terhadap tingkat produktivitas yang dicetak oleh Institut Sains dan Teknologi Yogyakarta, yaitu Subagio Yayan pada tahun 2009.